Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayura Melasari, NIM 1914080021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kajian literatur dan analisis pada bab 1, di mana poin pertama yang akan dibahas yaitu tentang kriteria pemilihan judul penelitian, di mana dalam pemilihan judul penelitian ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama yaitu judul penelitian ini harus menarik, provokatif, dan menentang. Kemudian judul penelitian ini harus spesifik, dan judul penelitian ini harus up to date, aktif, dan bertenaga. Kemudian hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lainnya, dan judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Kemudian menghindari kata-kata tinjauan, analisis, penelitian, studi, dan survei karena akan tumpang tindih dengan judul-judul bab yang lainnya. Kemudian judul penelitian ini harus menggunakan kata-kata kunci dan menghindari kata-kata atau frasa. Nah, kemudian bukan dalam bentuk kalimat tetapi berupa frasa atau kelompok frasa. Kemudian judul penelitian ini harus mampu dilaksanakan peneliti, dan judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Materi yang kedua yaitu pengertian masalah, kriteria, dan sumber, serta cara menentukan masalah, di mana masalah dapat diartikan sebagai pertanyaan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang menemukan jawabannya dilakukan dengan menemukan bukti-bukti secara empirik, di mana situasi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara aktual dan ideal yang diharapkan, atau antara apa yang ada dan seharusnya ada. Nah, kemudian kriteria masalah yang baik. Adapun kriterianya yaitu dapat mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih, dan dapat dinyatakan secara jelas, aktual, relatif, masih baru, dan memadai. Kemudian dapat dirumuskan dengan cara tertentu yang menyiratkan adanya pengujian yang empiris. Nah, kemudian masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian, yaitu keaslian masalah, menyatakan suatu korelasi, dan dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian masalah yang dipilih harus mempunyai visibilitas, yaitu memiliki data dan metode, biaya, waktu, dan tidak bertentangan dengan hukum atau adat. Nah, kriteria masalah yang terakhir yaitu sesuai dengan kualifikasi peneliti, di mana penelitian ini menarik bagi si peneliti dan sesuai dengan kemampuan si peneliti tersebut. Nah, kemudian sumber atau ide masalah. Adapun sumber bisa didapat dari pengalaman individual, bacaan, observasi, pertanyaan dari orang yang memiliki otoritas, kemudian seminar, diskusi dan pertemuan ilmiah, kemudian perasaan dan ilham, kepustakaan, situasi praktis, dedukasi dari teori, dan masalah sosial. Nah, kemudian cara menentukan masalah ini yaitu informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dari pengetahuan, kemudian hasil-hasil penelitian atau kajian yang bertentangan, dan bila ada suatu kenyataan dan kita bermaksud menjelaskan melalui penelitian. Materi yang ketiga yaitu tentang dasar-dasar penyusunan latar belakang penelitian. Adapun dasarnya yaitu aspek filosofis. Aspek filosofis ini merupakan logis dan lebih membumi dalam artian bahwa sumber informasi diperoleh dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan kaidah ilmiah karena sifat keilmuannya bersifat kumulatif. Adapun sumber data dari aspek filosofis ini yaitu didapat dari data primer, data sekunder, catatan yang masih baru, dan rekoleksi. Nah, kemudian yang kedua yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis ini adalah bagian yang mengungkapkan sebuah metode yang dapat menyelesaikan permasalahan atau yang biasa disebut dengan ketidaksesuaian antara normatif dan empiris.
Nah, yang ketiga yaitu aspek historis. Aspek historis ini didasarkan pada pengalaman orang-orang yang hidup dalam konteks budaya dan sejarah tertentu. Yang keempat yaitu aspek empiris, di mana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan dan menjadi sebuah pertanyaan karena berbeda dengan kondisi ideal atau sesuai aspek normatif. Nah, yang kelima yaitu tentang aspek normatif. Aspek normatif ini adalah kondisi yang seharusnya atau yang ingin dicapai secara ideal. Materi yang keempat yaitu tentang langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Mengidentifikasi masalah ini merupakan upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur. Adapun fungsi identifikasi masalah ini yaitu dapat mendapatkan wawasan baru, mengetahui hal yang akan dibahas, diselesaikan dan menjadi sebuah karya ilmiah. Kemudian dapat mengetahui mana yang prioritas dan bahan perlengkapan suatu karya ilmiah, dan dapat mengetahui penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi. Adapun bagian identifikasi ini yaitu identifikasi dengan jenis akar penyebab masalah, kemudian mengembangkan pernyataan masalah secara rinci yang mencakup efek masalah pada suatu fenomena. Kemudian langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Adapun langkah-langkahnya yaitu menemukan masalah yang ada atau problem, memahami sifat masalah, mengumpulkan literatur yang tersedia, mengembangkan ide-ide melalui diskusi, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan, dan menyusun ulang masalah penelitian. Kemudian cara membuat identifikasi masalah penelitian pendidikan ini yaitu memahami teori, fakta, dan ide topik penelitian, menumbuhkan rasa keingintahuan, harus terkait dengan perkembangan teknologi, diperoleh dari jurnal, majalah, dan buku baru. Penelitian dapat menyusun survei, saran untuk penelitian lebih lanjut yang diberikan pada akhir laporan penelitian, dan tinjauan proyek penelitian. Materi yang keempat yaitu batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah ini merupakan upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas. Adapun fungsinya, batasan masalah ini yaitu dapat mengidentifikasi masalah, dapat memfokuskan pada satu persoalan, kemudian dapat membatasi jangkauan proses yang akan dibahas, dapat menghasilkan sebuah permasalahan, dan dapat menggambarkan permasalahan-permasalahan percobaan pada penelitian. Adapun tahap dari pembatasan masalah ini yaitu identifikasi dan klasifikasi masalah, menegaskan permasalahan atau membuat definisi operasional permasalahan, kemudian dukungan permasalahan dengan data secara rinci, dan deskripsi menggunakan kalimat efektif dan menarik. Kemudian hal yang harus diperhatikan dalam pembatasan masalah ini yaitu dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti, disesuaikan dengan data yang mudah didapatkan di lapangan, kemudian harus diteliti terlebih dahulu dan mempunyai daya tarik yang disesuaikan dengan minat peneliti. Materi yang keenam yaitu tentang rumusan masalah dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu rumusan masalah deskriptif. Pengertiannya yaitu rumusan masalah deskriptif ini adalah rumusan masalah yang mendeskripsikan seluruh alur penelitian kualitatif dari mulai latar belakang hingga penarikan kesimpulan. Rumusan masalah deskriptif ini banyak digunakan untuk skripsi, digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel. Contohnya yaitu seberapa tinggi efektivitas kebijakan ojek online dalam membantu penumpang di stasiun balapan. Nah, yang kedua yaitu rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif ini yaitu suatu fungsi rumusan masalah yang mengandung makna perbandingan. Rumusan masalah ini digunakan untuk membandingkan satu variabel dengan variabel lainnya. Adapun contohnya yaitu adakah perbedaan ketepatan waktu kerja antara guru negeri dengan guru honorer di Man 1 Jawa Timur. Nah, kemudian rumusan masalah asosiatif. Adapun rumusan masalah asosiatif ini merupakan
suatu rumusan masalah yang pada saat dilakukan penelitian variabelnya digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau bahkan lebih dari satu buah penelitian ilmiah yang dilakukan. Bagian dari rumusan masalah asosiatif ini yaitu asosiatif hubungan simetris, asosiatif hubungan kausal, dan materi yang ketujuh yaitu tentang tujuan dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu tujuan penelitian deskriptif. Tujuannya yaitu dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi, dapat menemukan informasi faktual, membuat komparasi dan evaluasi, mengetahui apa yang dikerjakan orang lain dalam menangani masalah situasi yang sama untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan. Yang kedua yaitu tujuan dari penelitian historis. Tujuannya yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif, yaitu melalui pengumpulan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensinteksiskan bukti-bukti yang menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan. Yang ketiga yaitu tujuan penelitian eksperimen. Tujuannya yaitu menentukan sebab dan akibat suatu masalah, dapat menarik kesimpulan berdasarkan fakta, dapat meningkatkan kemampuan berpikir dalam memahami suatu persoalan, dan kemudian yang keempat yaitu tujuan penelitian korelasi. Adapun tujuannya yaitu dapat mendeteksi sejauh mana variasi suatu faktor memiliki kaitan dengan satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Kemudian yang kelima yaitu tujuan penelitian studi kasus. Adapun tujuannya yaitu untuk menghasilkan teori baru, mengembangkan hipotesis dan merinci melalui penelitian. Kemudian tujuan dari penelitian survei. Tujuannya yaitu mengumpulkan data primer untuk menyelesaikan suatu penelitian, dan kemudian tujuan penelitian pengembangan. Tujuannya yaitu mengatasi kesenjangan antara masalah dan praktek pendidikan. Kemudian tujuan dari penelitian fenomenologis. Tujuannya yaitu dapat mendeskripsikan dan membangun struktur sosial dan budaya suatu masyarakat. Tujuan penelitian kepustakaan yaitu untuk menemukan suatu masalah yang dapat diteliti, kemudian dapat menemukan sumber yang relevan. Kemudian tujuan dari penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan dari penelitian kuantitatif. Tujuannya yaitu dapat menjelaskan hubungan antara variabel serta menguji teori dan melakukan generalisasi terhadap objek penelitian. Materi yang ke-8 yaitu tentang manfaat penelitian pendidikan. Adapun manfaat dari penelitian pendidikan ini yaitu dapat mencari sebab dan akibat kegagalan serta masalah dalam penelitian. Kemudian sarana untuk menyusun kebijakan dalam strategi pengembangan pendidikan. Kemudian melatih diri agar lebih bertanggung jawab atas hasil penelitian yang diperoleh, dapat meningkatkan kerjasama antar tim. Kemudian dapat menemukan hambatan dalam menyelenggarakan pendidikan, dan dapat menggambarkan keadaan pendidikan dan melukiskan kemampuan sumber daya. Kemudian memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta tenaga kerja yang baik. Kemudian dapat menambah wawasan dan pengalaman, dan permasalahan atau fakta dapat diidentifikasi secara sistematik. Materi yang ke-9 yaitu tentang spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini adalah untuk memberikan gambaran yang konkret dan hasil yang diharapkan dari kegiatan pengembangan dan penelitian.
Spesifikasi produk ini dapat digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk penelitian lain dan digunakan untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, pembelajaran, atau pendidikan. Serta karakteristik produk mencakup semua identitas penting dalam penelitian, digunakan untuk memecahkan masalah-masalah penelitian, pembelajaran, atau pendidikan. Spesifikasi produk ini dijelaskan sesuai dengan objek yang akan diteliti. Materi yang ke-10 yaitu tentang asumsi dan keterbatasan research dan development. Adapun asumsi pengembangan yaitu suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara, karena asumsi bukanlah suatu kepastian. Keterbatasan pengembangan yaitu kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti pada saat melakukan penelitian. Adapun contoh dari asumsi dan keterbatasan pengembangan ini yaitu media pembelajaran berbasis pendekatan saintifik dikembangkan dengan beberapa asumsi dan keterbatasan. Adapun asumsinya yaitu menurut Bloom bahwa tujuan pembelajaran dapat terlihat dari bentuk perilaku siswa dalam 3 domain, yaitu domain kognitif, efektif, dan psikomotorik. Kemudian, dengan menggunakan multimedia dapat menyajikan informasi yang sekaligus dilihat, didengar, dan dilakukan sehingga multimedia sangatlah efektif untuk menjadi alat yang lengkap dalam proses pembelajaran. Adapun keterbatasannya yaitu penelitian yang dilaksanakan hanya terbatas untuk submateri daur ulang air dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk membuat multimedia dalam pembelajaran daripada hanya membuat media gambar. Kemudian dengan keterbatasan waktu yang tersedia menyebabkan pengembangan media pembelajaran tidak dapat dilakukan secara optimal. Kemudian ketersediaan media pembelajaran elektronik seperti komputer, LCD yang mendukung pemanfaatan multimedia dalam pembelajaran masih terbatas. Materi yang ke-11 yaitu tentang definisi operasional. Adapun pengertian definisi operasional ini yaitu menentukan, mengukur variabel yang akan digunakan dalam penelitian, penjabaran interpretasi dari variabel yang sudah ditentukan oleh peneliti. Tujuan dari definisi operasional ini yaitu dapat memadukan data informasi yang dicari, dapat mengumpulkan data dan analisis lebih efisien, dan dapat menetapkan aturan dan prosedur untuk mengukur variabel. Adapun manfaat dari definisi operasional ini yaitu memudahkan prosedur dalam pengukuran variabel, meningkatkan pemahaman tentang variabel yang akan diteliti, menghemat waktu dan analisis data, dan memudahkan penafsiran variabel yang digunakan. Kemudian, cara pembuatan definisi operasional ini terdiri atas 2 cara. Cara yang pertama yaitu identifikasi karakteristik, kemudian tentukan alat atau instrumen pengukuran, kemudian jelaskan metode pengujian, kriteria keputusan, dokumentasi definisi operasional. Adapun cara yang kedua yaitu pastikan variabel yang akan diteliti, temukan arti konseptual yang akurat pada setiap variabel, kenali hal-hal yang dilaksanakan ketika peneliti sedang mengukur variabel, kemudian menentukan metode dan catat dalam tabel atau berupa narasi. Kemudian jenis-jenis definisi operasional, yaitu definisi operasional A. Didasarkan pada operasi yang dilakukan sehingga suatu keadaan tersebut bisa menjadi nyata. Kemudian definisi operasional B. Definisi operasional B ini didasarkan pada bagaimana objek yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan. Kemudian, apa yang menyusun karakteristik dinamisnya. Nah, yang terakhir yaitu definisi operasional C. Didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan, serta apa yang menyusun karakteristik statisnya.